Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saya berharap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali untuk kuliah kembali, belajar kembali. Biarlah perkuliahan hari ini akan memberkati dan akan menolong kita semua memahami tentang ibadah. Mari kita berdoa sebelum kita memulai perkuliahan ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama, kami akan kembali belajar. Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan untuk kami memahami semua penjelasan, dan semua penjelasan ini dapat menjadi bekal di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau minggu lalu saudara membahas tentang konsep liturgi di dalam perjanjian lama, hari ini saya akan menyelidiknya dengan hal lain. Sebelum minggu depan kita akan membahas tentang konsep liturgi dalam perjanjian baru. Hari ini kita akan berbicara tentang praise and worship. Praise and worship yang menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini adalah Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita lihat dari ayat ini, bisa dilihat yang menjadi penekanan bahwa Tuhan tidak mencari penyembahan kita, Tuhan tidak mencari Tuhan tidak mencari penyembahan artinya hanya lip sync saja, tetapi Tuhan mencari kita ya, dan kita dalam menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang berkenan bagi Allah, prinsip dasarnya seperti ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, kalau kita lihat di dalam Roma 26 ayat 27, silakan saudara membuka Alkitab saudara masing-masing. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Satu lagi dalam Filipi 3 ayat yang ke-3. Filipi 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, kita menyembah kepada Allah itu di dalam roh kita. Kita menyembah Allah tidak hanya di mulut kita saja. Nah, di dalam kita menyembah Allah, di situ jika kita menyembah di dalam roh, begitu seperti ayat yang sudah kita jelas baca tadi, ada ketulusan. Waktu datang kepada Allah, menyembah kepada Allah, bukan hanya mau dilihat orang, tetapi ketulusan kita datang kepada Allah kita di dalam roh. Kemudian di dalam roh juga berbicara segenap keberadaan kita. Kita lihat dalam Lukas 21 ayat yang keempat. Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yang Tuhan lihat bukan yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan itu yang Tuhan perhatikan. Nah, dalam ayat ini kita bisa menarik satu kebenaran bahwa kita menyembah dalam roh itu seluruh keberadaan kita. Bukan hanya mulut kita yang menyembah kepada Allah, tetapi seluruh keberadaan kita menyembah kepada Allah. Nanti saudara bisa baca semua ayat yang saya tampilkan ini. Di dalam roh juga berbicara tentang merendahkan diri. Merendahkan diri artinya bukan rendah diri, tapi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan di dalam penyembahan juga ada unsur jujur, terus terang. Kita nggak pura-pura di dalam menyembah karena ingin dinilai orang, karena ingin
mendapat nama baik gitu, kemudian kita uh, menyembah kepada Tuhan, tetapi kita jujur, kita berterus terang di dalam melakukan penyembahan ya, atau di dalam menyembah Allah. Jadi bicara dalam roh ada hal-hal ini yang kita perlu perhatikan, yaitu tulus segenap keberadaan kita, merendahkan diri dan jujur. Kita harus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, apa dan bagaimana menyembah di dalam roh itu? Menyembah di dalam roh tentunya kita bukan berarti menyembah kepada roh-roh yang uh, tidak jelas begitu ya, tetapi kita datang kepada Allah Bapa. Menyembah di dalam roh berarti adanya hubungan roh kita dengan roh Bapa bersatu. Kita tahu di dalam uh, manusia itu ada hal yang berbeda dengan ciptaan yang lain, yaitu manusia punya yang namanya roh ya, dan kita menyembah Allah itu dengan roh kita, sehingga penyembahan itu menjadi suatu komunikasi antara roh kita dengan roh Bapa di surga. Sedangkan di dalam roh itu berarti menyembah dari dalam hati dan bukan dari mulut atau bibir saja. Nah, itu tadi juga saya sudah jelaskan di depan, bahwa kita menyembah Allah di dalam roh itu bukan mulut kita saja, bukan bibir kita saja yang memberikan kata-kata pujian penyembahan kepada Allah, tetapi di dalamnya juga ada seluruh keberadaan kita. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Matius 15 ayat 8 sampai yang ke 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan, jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kita yang paling tahu pada saat kita menyembah kepada Allah bagaimana kondisi kita. Ya, jadi kita tidak hanya menyembah Allah dari bibir saja. Kita harus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan menjadi orang munafik yang bisa mengangkat tangan dan menari, tetapi mempunyai motivasi yang salah. Artinya, waktu kita menyembah, kita angkat tangan, kita sepertinya serius, tapi kita hanya mau dilihat oleh orang yang sedang kita incar, misalnya gitu, atau supaya kita mendapat penilaian yang baik dari orang. Nah, itu tidak seperti itu di dalam menyembah. Misalnya, memiliki motivasi supaya orang melihat mereka sebagai orang rohani, padahal hatinya jauh dari Bapa. Angkat tangan, tepuk tangan, memuji Tuhan, seperti bersemangat sekali, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Setelah ibadah selesai, hidupnya tidak seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus benar-benar mengoreksi motivasi kita dalam kita menyembah dan menuruti kehendaknya, bukan kehendak kita. Jadi sekali lagi saudara ingat, arti makna dari penyembahan itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Ya, jadi kita memberikan pujian, kita memberikan pengagungan karena kita memperingati bagaimana Allah sangat mengasihi kita dengan keselamatan yang sudah kita terima. Kita harus membiarkan roh Tuhan berdiam dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan mencerminkan hidup Kristus. Nah, ini pengertian dari menyembah Allah di dalam roh. Penyembah yang benar harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang menyembah dengan tulus tetapi memiliki konsep yang salah. Mereka memiliki gambaran tentang Allah menurut pemikirannya sendiri. Jadi kita memahami Allah pastinya dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pernyataan-pernyataan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Dan sebagai akibat yang paling ekstrim adalah muncullah penyembahan terhadap berhala-berhala. Jadi karena punya konsep sendiri, misalnya ada satu barang gitu ya yang dianggap itu penting, mempengaruhi kehidupan, kemudian disembah. Nah, itu tidak seperti itu. Apakah akibat dari penyembahan yang salah? Konsep untuk masa depan, yaitu penyembahan yang melibatkan emosi dan ekspresi yang salah. Saudara, kalau boleh saya bilang, di dalam menyembah Tuhan itu tidak hanya bicara emosi kita, ya, tidak hanya bicara emosi, maksudnya emosi sesaat saja, tetapi keseluruhan hidup dan roh kita terhubung kepada Allah.
kita akan menikmati pembaharuan di dalam kehidupan kita. Nah, maksud dalam kebenaran dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dalam roh itu tadi pengertiannya dalam kebenaran. Ini kita lihat dari ajaran Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, bicara dalam kebenaran, di dalam kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, kita perlu terbuka kepada Tuhan, mengakui segala dosa, segala kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan, kemudian kita menjalankan firman Allah dan hidup tetap setia kepada Allah. Dan jangan lupa di dalam kita menyembah Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama yang lain. Jadi makanya kalau kita berdoa, kita pasti menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus, karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Jadi dalam kebenaran itu mencakup hal-hal ini. Menyembah dalam kebenaran artinya kalau kita lihat di dalam Kolose pasal yang ke-2 sampai 32, nanti saudara bisa pelajari bagian ini. Saya akan bacakan sebagian. Kolose 2 ayat 20 sampai 32. Kalau kita lihat perikopnya di situ, carilah perkara yang di atas. Ya, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti mengenakan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi maksudnya di dalam kebenaran, ya kita harus ngerti maunya Bapa di dalam kita menyembah kepadanya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu, kalau boleh saya bilang, itu isi hati Tuhan dan surat cintanya Tuhan kepada kita. Ya, kita harus mengerti firman-Nya dan merenungkannya siang dan malam, sehingga kita dapat memahami kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena pada saat kita mengetahui firman-Nya, kita tahu bahwa firman Tuhan itulah yang akan membebaskan dan memerdekakan kita. Ya, jadi kalau kita mendengar firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, dia dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berakhir, tetapi firman Tuhan itu kekal dan hidup. Oleh sebab itu jangan pernah remehkan firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita dapat menyembah dalam kebenaran? Tentunya kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Bapa mau, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan itu merupakan kebenaran. Semuanya akan selesai dalam dunia ini, semuanya akan berakhir dalam dunia ini, tetapi satu hal, firman Tuhan itu kekal. Ya, firman Tuhan itu tetap hidup selama-lamanya. Kebenaran akan memerdekakan kita. Makanya kita harus memelihara kebenaran dalam hidup, karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu dan tidak ada yang dapat menyembunyikan suatu hal apapun darinya. Ya, jadi kalau kita berpaut kepada firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu yang memerdekakan. Mari saudara, kalau masih bersama dengan saya, bilang bersama-sama di chat di grup kita, katakan kebenaran yang memerdekakan. Ya, silakan saudara tulis di chat, itu menunjukkan saudara masih ada bersama dengan saya. Kebenaran yang memerdekakan.
Tuhan adalah roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh juga, yaitu dengan cara roh kita meresponi Tuhan dengan segenap hati. Kita perlu menyembah Tuhan dengan inovatif, supaya tidak hanya asal-asalan dalam menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah dengan sepenuh hati. Maksudnya, penyembahan kita kita lakukan dengan seluruh keberadaan kita, ya, sepenuh hati kita. Metode-metode di dalam ibadah itu sekarang bermacam-macam, begitu ya. Yang penting dasarnya adalah kita menyembah kepada Allah dengan sepenuh hati dan tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Ciptakanlah keintiman bersama Tuhan, paksa diri kita untuk membangkitkan semangat dalam memuji Tuhan, karena keintiman dengan Tuhan jauh lebih penting daripada pengalaman-pengalaman karunia rohani. Tidak salah, di dalam ibadah ada manifestasi-manifestasi rohani, maksudnya ada karunia-karunia roh yang dimanifestasikan di dalam ibadah, itu tidak salah, dan bahkan itu kita merindukannya. Tetapi jauh lebih penting kita mempunyai hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Ada istilah-istilah di dalam kamus tentang pujian dan penyembahan. Yang pertama, barak dalam bahasa Ibrani. Barak itu kalau dilihat dari kata dasarnya adalah lutut atau berkat. Kata ini dipergunakan untuk menyanjung, memberi hormat, memberkati, memuji, merayakan, memuja, mengakui Allah sebagai sumber berkat, mengakui Allah sebagai sumber kuasa. Bentuk pujian ini menyatakan suatu sikap penghormatan dan keheningan di hadapan Allah. Tidak ada pernyataan dalam kata ini tentang ekspresi vokal ataupun ucapannya, maksudnya harus seperti apa, tetapi bentuk pujian ini menyatakan sikap penghormatan. Jadi di dalam pujian penyembahan ada istilah ini. Jadi kita melakukan pujian penyembahan itu dengan sikap hormat kepada Allah. Bisa lihat di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi dalam memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan itu, sekali lagi kita perlu memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Kita hening di hadapan Tuhan, kita saat teduh di hadapan Tuhan, kita memberikan pujian dan penyembahan kita. Ada istilah yang lain, yaitu kata todah dalam bahasa Ibrani. Kata dasarnya todah artinya korban syukur yang dinaikkan oleh orang-orang Israel. Kata ini diturunkan dari yadah, todah yadah, yang berhubungan dengan penggunaan tangan sebagai ungkapan pengakuan, pemujaan, dan pengorbanan. Nah, kata ini biasanya dipergunakan untuk menaikkan ucapan syukur, menaikkan korban pujian sebagai tindakan iman, kemudian memberikan pengakuan. Ya, bentuk pujian ini harus dinaikkan dengan sukacita. Ya, kita menaikkan syukur dengan penuh sukacita, kita memberikan korban pujian kepada Tuhan sebagai tindakan iman dengan sukacita, walaupun situasi dan kondisi tidak mengajak kita bersukacita. Jadi dari bentuk pujian ini kita diajarkan yang penting kita melakukan ucapan syukur, melakukan pujian, memberikan pengakuan tentang kebesaran Allah itu dengan keyakinan, dengan sukacita. Itu dari kata yadah atau dah. Kemudian ada kata syabah dalam bahasa Ibrani, berasal dari akar kata yang berarti berseru dengan suara keras. Nah, biasanya kata ini dipergunakan untuk sorak kemenangan, memuji, memuliakan, memegahkan, berseru tentang kemuliaan, kuasa, kemurahan dari kasih Allah, bermegah dalam Tuhan. Tetapkan pujian ini ada dalam roh kita, keluarkan lewat mulut, dan itu merupakan proklamasi kita
dalam pujian kita kepada Tuhan ya. Dengan demikian pujian ini merupakan sorak pekik kemenangan gitu ya dan kejayaan Tuhan. Nah itu kata-kata ini mewakili apa istilah-istilah kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jadi dalam menyembah Tuhan itu ada apa penyanjungan kepada Allah, memberikan penghormatan kepada Allah gitu. Kemudian ada ucapan syukur dalam pujian penyembahan kita, ada pengakuan kita bahwa Allah adalah satu-satunya dalam hidup kita dengan sukacita. Kemudian kita menyorakkan kemenangan, kita menyatakan kemuliaan, menyatakan kuasa kemurahan Tuhan gitu ya, memproklamasikannya lewat mulut kita. Nah, itu dengan kata syabah. Ayat-ayatnya silakan saudara baca sendiri di dalam Mazmur-Mazmur dan Yesaya ini. Kemudian ada kata Ibrani halal yang memiliki pengertian menjadi bersih, menjadi cemerlang, bersinar. Kata ini digunakan untuk menyanjung, membanggakan, merayakan dengan penuh sukacita, semangat yang menyala-nyala, memasyurkan, mengagumkan. Bentuk pujian ini harus dipersembahkan dalam suatu sikap kegirangan dan kesukacitaan. Diekspresikan dalam ucapan, jadi maksudnya penyanjungan membanggakan Allah, merayakan keselamatan kita dengan penuh sukacita, dengan semangat itu bisa diekspresikan lewat ucapan, bisa juga dengan nyanyian, bisa juga dengan tari-tarian, dan bisa juga dengan alat musik. Jadi pada saat kita menyanyi itu kita punya pengertian apa yang keluar dari mulut kita. Kita tidak sekedar bernyanyi, kita tidak sekedar hafal dengan nyanyian, tetapi kita sedang menyanjung, membanggakan, merayakan Allah dengan sukacita. Waktu saudara menari juga seperti itu, ya, bukan hanya memperlihatkan, mempertontonkan keindahan gerakan tarian kita, tetapi di dalam tarian kita itu kita sedang menyanjung Allah, kita membanggakan Allah. Begitu juga pada saat saudara main musik, ya. Jadi di dalam ibadah tidak ada yang namanya show off, tidak ada yang namanya menunjukkan kemampuan kecakapan kita, tidak, karena kita sedang mau memberikan yang baik buat Tuhan. Halal dan yadah, jadi dua kata ini, halal dan yadah, tadi kita sudah bahas. Halal dan yadah erat berkaitan dalam Alkitab, seringkali dilakukan bersama secara otomatis. Kata halal ini paling sering digunakan untuk kata puji-pujian dalam Alkitab. Kata tersebut berasal dari bentuk perintah haleluya. Nah, saudara bilang haleluya juga itu ada maksudnya, ada artinya. Yang berarti, pujilah Tuhan dengan kemegahan dan penuh sukacita serta memasyurkan Dia dengan suara nyaring. Nah, waktu kita memuji Tuhan, daripada kita berteriak gitu ya, tapi kita pilihlah kata yang menggambarkan bahwa kita memuji, kita mengagungkan, kita memegahkan Tuhan dengan penuh sukacita serta memasyurkan Dia dengan suara kita. Itu dari dua kata halal dan yadah yang sering digunakan secara bersama-sama. Kemudian ada kata yang lain yaitu zamar, artinya memainkan suatu alat musik, menyentuh dengan jari-jari bagian suatu alat musik, menyanyi dengan diiringi alat musik, khususnya memetik, membunyikan alat musik yang berdawai. Kata ini dipergunakan untuk bernyanyi, untuk memuji, memainkan alat musik, ekspresi dengan penuh sukacita dengan musik, merayakan dengan nyanyian dan musik. Biasanya zamar diterjemahkan dengan kata mazmur. Mazmur dalam bahasa Yunani adalah salo, yang artinya zamar. Ya, zamar. Jadi memuji Tuhan dengan nyanyian, memuji Tuhan dengan musik. Sekali lagi saya bilang, waktu saudara main musik, saudara menyanyi, memuji Tuhan itu bukan sekedar menyanyi, hafal lagu, hafal kunci, tetapi kita mempersembahkannya kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam Mazmur kita baca beberapa aja, Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 5 itu berbunyi begini. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, ini kitab Mazmur
banyak kita lihat ya bagaimana kita mengagungkan Tuhan, kita bersorak di dalam Tuhan. Jadi saudara kalau dalam pujian penyembahan waktu bersorak ya bersoraklah dengan segenap hati, itu tadi unsur-unsur yang tadi ada di depan tadi, dengan segenap hati merendahkan diri dengan penuh keterbukaan di hadapan Tuhan dan semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Kata berikutnya tehila, artinya pujian pengagungan, pemujaan, nyanyian kemuliaan. Tehilalah adalah nama Ibrani untuk kitab Mazmur, pujian. Ya, Mazmur adalah pujian spontan yang diilhami oleh Roh Kudus. Dicatat secara permanen di dalam Alkitab, kata ini dipergunakan untuk menyanjung, bernyanyi dengan penuh semangat, bermazmur, merayakan dengan pujian. Nah, bentuk pujian ini berbeda dengan pujian yang lain. Dalam bentuk pujian ini, dari kata tehila ini, kita memerlukan iman. Sedangkan untuk bentuk pujian ini Allah telah menanggapi iman kita. Tehila adalah klimaks pujian kita di mana kita masuk dalam kemuliaan Allah secara langsung dan tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan kecuali rasa takut bukan dalam pengertian negatif, tetapi rasa takut yang hormat kepada Tuhan dengan rasa gentar dan kagum menghormati Tuhan. Kita menyembah, kita memuja, dan kita meninggikan, memuliakan Raja di atas segala raja. Jadi dari kata ini kita melihat bagaimana pengagungan, penyanjungan yang harus kita berikan kepada Allah di dalam pujian dan penyembahan dengan penuh rasa hormat, dengan kagum akan karya Allah, gentar akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi ada ada kekuatan di dalam pujian dan penyembahannya dengan arti-arti kata yang kita pelajari hari ini. Kata yadah tadi sudah ya, menggunakan tangan, itu pengakuan dengan mengangkat tangan. Kita angkat tangan nggak asal-asal, maksudnya tidak punya arti, tapi mengangkat tangan itu artinya kita menyembah kepada Allah dan kita menyerah, bukti penyerahan kita kepada Allah. Menyembah dengan mengangkat tangan, bersyukur dengan mengangkat tangan. Jadi penekanan pada bentuk pujian ini adalah pada pengakuan dan pernyataan terhadap suatu fakta. Apa faktanya? Yaitu sifat dan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Mengungkapkan suatu tindakan pujian yang keluar dari dalam hati dengan ekspresi mengangkat tangan kepada Allah. Jadi kita mengangkat tangan bukan karena sok rohani, kita mengangkat tangan bukan untuk dilihat orang, tetapi ini merupakan ekspresi pujian yang keluar dari hati kita, yang kita tujukan kepada Allah karena kita mengakui kebesarannya, kita menyembah keagungannya, dan kita bersyukur untuk segala perbuatannya. Ya. Nah, di mana kita mengangkat tangan, orang bisa lihat, artinya di hadapan orang lain, orang bisa lihat kita mengangkat tangan, tapi hati kita yang akan sangat tahu kita mengangkat tangan itu ngapain, ya, dengan motivasi apa. Ayat-ayatnya silakan saudara baca. Ya, itu materi kita hari ini, saudara. Mari kita katakan bersama-sama, pujilah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Silakan saudara tuliskan di chat, artinya saudara sudah bersama dengan saya sampai di akhir pembahasan kita hari ini. Pujilah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, kita akan melanjutkan kuliah kita dengan diskusi. Silakan saudara yang punya pertanyaan boleh bertanya di e-kampus. Ya, nanti saya akan buat satu pertanyaan umum. Silakan saudara memberikan jawaban dan saudara meresponinya di e-kampus, dan kita akan menyelesaikan kuliah. Nanti saya informasikan jika diskusi kita sudah selesai. Oke, silakan membuka e-kampus saudara dan kita mulai berdiskusi dengan materi hari ini, yaitu pujian dan penyembahan atau praise and worship. Tuhan memberkati kita semuanya.